Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini ada cuplikan video acara Kiai Haji Madinur Usman Al-Bantani di Pulau Dewata Bali tanggal 24 Oktober 2024 yang bertemakan, bertajukkan ya, Islam Nusantara adaptasi budaya lokal yang rahmatan lil alamin. Luar biasa antusiasme warga umat Islam khususnya di Pulau Dewata Bali ini luar biasa, yang diinisiasi PCNU Bali kan ini luar biasa, luar biasa. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang di situ itu memberikan testimoni bahwa keberadaan makam itu sudah dipertanyakan, dan banyak makam yang dibawikan di daerah Bali, dan ini tugas kita semua untuk meluruskan. Ternyata Bali tidak luput dari pembahagian tokoh-tokoh yang luar biasa di Bali itu berubah namanya menjadi Bali, menjadi Kabut, dan ini terbukti ada. Ini sebagai deretan kasus ya, menurut kami, bagaimana perilaku Kabut teknologi ini yang mencoba untuk mendistorsi sejarah, memalsu makam, mengganti nama-nama tokoh Nusantara menjadi nama mereka. Tentu ini ada niat jahat untuk jangka panjang untuk negara kesatuan Indonesia, dan ini tugas kita bersama yang harus meluruskan, dan kita harus meluruskan, harus menghindari. Dan ada lagi pengakuan dari seorang penanya mengatakan bahwa dulu itu tidak ada makam, yaitu rumah semut. Dan beliau tahu dan dijadikan makam Kabut. Waduh, ini benar lagi. Ini banyak sekali ini kasus-kasus yang terjadi di Bali, ternyata terbongkar semuanya. Ini seharusnya menyadarkan kita semua bahwa mereka yang mengaku cucu Nabi itu perilakunya luar biasa, buruknya maksudnya. Dan untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bareng-bareng bagaimana pengakuan saudara-saudara kita yang ada di Bali yang luar biasa, memberikan pencerahan, pengertian, edukasi, pelajaran, iktibar buat kita semua bahwa perilaku Kabut tergolong ini betul-betul memuakkan dan luar biasa buruknya. Saya dari Kampung Kusamba, Klungkung. Di Klungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Al-Hamid. Jadi tiba-tiba ada terah gitu ya, yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah gitu. Nah, kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi, bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren, yakni wisata rohani, yakni Wali Pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jembrane, yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan bahwa di sana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan, sehingga penyebaran di sana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib-Habib dari Kalimantan gitu. Padahal kita tahu di sana ada juga terahnya temannya Yai Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kami tidak bisa sebutkan di sini, tapi insya Allah semua orang tahu. Nah, belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu, dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019 sampai penelitian Yai Imad yang diverifikasi secara ilmiah ya, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah, di situ kami melihat bahwa ini harus diungkap kebenaran,
khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman gitu ya. Ada dampaknya satu. Yang kedua, dampak personal gitu. Bagi yang mengungkapkan atau keluarganya, kita kan musuh bersama gitu. Yang ketiga, telah mengakarnya pandangan-pandangan Muhyiddin yaitu terhadap pro kontra yang sekarang sedang berjalan terutama di internal Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, saya ingin mengajukan beberapa tawaran, diantaranya keinginan mengungkapkan itu haruslah didukung oleh wadah ya yang secara legal dan simultan. Misal kalau kita mau mengungkapkan, saya tahu beberapa sumber yang memang ikut mengawal ini memang terjadi kamuflase atau pseudo scientific, seolah-olah betul berujung ke Sunan Ampel padahal itu pseudo atau palsu lah bahasa kita gitu. Satu, harus ada wadah yang simultan, organik dan sistematis. Simultan artinya bersama-sama dan dalam kebersamaan itu model jenis budaya tariannya sama dengan tarian Yahudi. Kemudian secara Quran juga yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah itu adalah orang Yahudi. Itu ada di Al-Quran juga. Dan di Quran juga ada keserupaan yang mengaku dengan nasabnya akan selamat di akhirat. Jadi andai kata kena api neraka hanya sekedar hitungan hari, itu hanya orang Yahudi. Nah begitu juga orang Habib Balawi itu mengklaim dengan nasabnya itu mereka tetap akan husnul khotimah. Dan apabila ada yang mengkoreksinya disebutnya iblis. Nah itu nggak benar. Jadi yang benar sabda Rasul kan, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Jadi yang asli itu ya andai kata berbuat salah harus tegakkan keadilan. Jadi tidak betul kalau kita mengkoreksi Habib maka kita disebut iblis, itu nggak betul. Itu menyalahi sabda Nabi. Jadi dari gelarnya, dari sombong rasisnya, dari mengaku sebagai kekasih Allah, tariannya dan hasil genetiknya itu mereka mustahil turunan Nabi. Nah, kemudian karena keluarga Wali Songo ini alhamdulillah ada yang genetiknya family matching. Memang kalau Wali Songo kan kita bersilsilah itu parental. Kita tuh tidak membeda-bedakan turunan garis laki, garis perempuan. Alhamdulillah dari family matching ini memang ada ke Nusantara, ke bangsa lain, ke Alawinya pun ada alhamdulillah. Maka kita menggunakan data versi lain, menggunakan manuskrip-manuskrip yang data internal Nusantara dikolaborasi dengan data eksternal Nakib internasional. Nah, untuk jalur Syekh Hasyim Asy'ari di situ kan ada nama Ishak. Nah, udah gitu ada nama Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir Pajang ini, jadi kita kalau meneliti silsilah jangan langsung lihat atas, tapi lihat leluhur yang terdekat dulu. Nah, di leluhur terdekat itu jadi kita runut ke atas baru. Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir itu tidak betul bernasab kepada Maulana Ishak. Jadi ada tokoh yang sama-sama bernama Ishak tapi beda jalur. Jadi kalau Maulana Ishak yang leluhurnya Sunan Giri itu adalah jalurnya yang kami luruskan adalah ke jalur Al-Jalani Al-Hasani. Karena berdasar data serat wali sana, Maulana Ishak tersebut bukan anak Jumadil Kubro, tapi menantu Jumadil Kubro. Jadi kalau Ishak leluhur Sunan Giri, nasabnya bukan ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini, tapi ke nasabnya ke Al-Jalani Al-Hasani. Karena kita menggunakan data contohnya serat wali sana, kemudian serat Ratu Jogja, kemudian serat Sarasilah leluhur I Kadenurjan Jogja, data internal Nusantara dikolaborasikan dengan data eksternal, itu data Malaka sama data Maroko. Jadi sudah diisbatnya oleh Nakib Negeri Maroko. Nah, untuk jalur Sultan Hadiwijoyo, jalurnya Ishaknya itu bukan Ishak yang ke Maroko. Nah, jadi kalau Sultan Hadiwijoyo itu bin Kebo Kenongo dalam data internal dulu. Jadi dalam ilmu sejarah itu ada patokan kita menggunakan data yang mana dulu. Jadi menggunakan data negeri muasal. Nah, itu sebutannya negeri data mayor. Jadi kalau Sultan Hadiwijaya itu di Pajang, maka kita gunakan dulu data Jawa Tengah. Nah, kalau Hasyim Asy'ari kan beliaunya sudah di Jawa Timur. Nah, jadi kalau menurut leluhurnya beliau yang ada di Jawa Tengah, kita menggunakan data internalnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, namanya data mayor. Atau kalau dalam ilmu satu menggunakan kesaksian alul balatnya dulu. Nah, jadi dari Jawa Tengah itu, sedangkan kan Sunan Giri adanya di Jawa Timur, Syekh Hasyim Asy'ari ada di Jawa Timur, tapi Jaka Tingkirnya adanya di Jawa Tengah. Kan runutnya kan gak langsung Hasyim Asy'ari langsung ke Maulana Ishak, tapi ada Jaka Tingkir dulu. Maka kita cek ke data Jawa Tengah.
Nah, dalam Nota Jawa Tengah itu Sultan Hadiwidoyo Jakatingkir nanti memang cicit daripada nama Ishak, tapi Ishaknya bukan Maulana Ishak yang ke Sunan Giri. Jadi Sultan Hadiwidoyo Jakatingkir bin nama aslinya adalah Abdurrahman bin Kebo Kenongo aliasnya Abdul Aziz bin Handayaningrat alias Abdul Fatah bin Ishak. Tapi Ishak ini bukan Maulana Ishak dari Sunan Giri, karena ini adalah Ishak Pangeran Petak yang anak daripada Muhammad Syamsul Tabis bin Jumadil Kubro. Nah, ini kita mengkolaborasi data antara data Jawa Tengah dengan data Cirebon. Nah, Cirebon sama Banten tuh juga keturunan Hadiwidoyo tapi dia perempuan. Karena Sultan Hadiwidoyo Jakatingkir Pajang memiliki putri bernama Nyimas Gampok Angroros, Permaisuri Raja Cirebon Panembahan Ratu, dan juga memiliki cucu perempuan kan. Jadi Jakatingkir punya anak Pangeran Benowo, punya putri Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri. Jadi Wanagiri itu karena nunggak semi tafaulan dengan nama leluhur yang ada di Bali, Wanagiri itu. Nah, itu adalah ibunda Sultan Banten yang keempat. Nah, artinya kita simpulkan Ishaknya itu bukan Ishak yang ke jalur Sunan Giri, tapi Ishak bin Syamsul Tabis bin Jumadil Kubro. Itu ada di atas jalur karena cara 100. Jadi demikian kita sudah bisa meluruskan silsilah Hasyim Asy'ari adalah ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini, bukan ke jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, ini kita harus jaga silsilah tokoh-tokoh Nusantara jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, terutama di Bali ini. Kan sudah ada pahlawan nasional dari Bali, I Gusti Ngurah Rai. Jangan sampai seperti pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Kalau nggak kita jaga, nanti kedepannya bisa-bisa jadi Habib Gusti Ngurah Rai nantinya. Oke, sekian dari kami. Silakan dijaga. Saya juga oleh Iman. Ke saya nggak ada pertanyaan, adanya menyanyi padamu negeri. Ya, apa masih ada waktu apa nyanyinya nanti terakhir. Baik, buka aja Mas. Jangan dulu ya, oke. Baik, kita buka dua penanya lagi. Ada, wadah ini. Oke. Jadi Ustaz Hanur, kemudian Ustaz Arifin dia. Ya, sudah, monggo. Silakan dari yang pertama. Singkat, padat, jelas ya. Jelas. Waktu yang cukup terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan kepada PCNU. Saya Solehan Nur, asli Bali. KTP saya asli Bali. Munang Maning. Ya, saya mendengarkan ini sebetulnya saya jelas di YouTube. Saya sudah dijelaskan oleh Yai ini. Saya menyimak YouTube itu kayaknya mengalahkan ngaji saya. Karena ya saya katakan bahwa itu pada saat sekarang bagi saya adalah perkara yang hak. Walaupun pada saat itu saya juga melakukan sebuah dosa karena setelah Yai Imat mesti ada orang do. Kan mesti. Karena apa? Ya nek diseret kan mesti ada. Lalu sebab itu saya mengatakan pada saya dikabari bahwa PCNU yang bisa mengundang seluruh Indonesia itu hanya di Bali ya di PCNU. Tolong ini adalah perkara hak apa bukan? Termasuk hak ya. Berarti kulil hak walau kana murah. Yang pertama kali yang mendapatkan perkara hak yang mengundang itu adalah dari PC Denpasar. Lalu ini nanti kalau sampai ini tidak berkembang yang dosa juga PC. Nah, yang dosa PC. Yakin. Lalu sebab itu, ayo yang datang ini ayo jadi panitia. Nek Yai Hasyim itu ada apa namanya? Fatwanya apa? Solusi jihad dari pusat. Nah sekarang resolusi jihad dari mulai PCNU. Saya sampai orang-orang ini kok nggak jadi panitia ditunjuk, nggak jadi panitia, jadi panitia kok nggak mau dosanya jadi PDW. Ya, ayo sekarang. Kemarin itu saya sudah bangga di Kaji Anang. Bangga ya, di Kaji Anang. Nah, Kaji Anang sampai tak telepon. Sama lu gak berani kenapa? Aku jadi kempit Bani Alawi. Saya telepon sama Pak Senti Travel. Ya Pak Naryo. Iya Pak Naryo. Nah itu tak telepon. Pokoknya semua aku bisa.
Oke, tak tunggu kau. Karena yang jelas yakin ini bahwa perkara hak ini ayo kita, karena di Bali, di Bali ini rawan sekali. Kita jangan sampai takut. Ini ada Pak Agung, wes bebas. Ya, yakin nek urusan golongan Polda, makanya di sana juga ada ya golongan Polda dengan pecalang nanti digerakkan semuanya. Saya yakin Bali akan aman. Yakin hak. Karena saya sebetulnya terus terang aja mulai tergelitik hati saya itu mulai Gus Dur dikatakan buta hati dan buta mata itu sebetulnya sudah iki opo bener apa ya. Sebenarnya mulai itu saya wis rada cuma saya itu ngene karo sapa. Saya yakin aku percaya karo Haji Suryadi wis to. Apa-apane iso iki. Ya, dosane pek apa ganjarane pek dhewe. Enggak, dosanya kan dosa cilik, makanya sekarang banyak orang yang seneng YouTube karena adanya polemik ini. Ya dosanya kan cilik, makanya delok ngomong jauh-jauh tok. Kuwi ampiran lah istilahnya. Nah, oleh sebab itu saya mohon ini nanti ayo kita terus untuk membuat acara-acara di berapa titik mana yang harus kita engko karo marana barang gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Wis itu hanya saya pertanyaan saya kepada PJNU ini sanggup enggak? Sanggup? Sanggup wis. Sip. Jangan sampai yang di daerah lain ya, yang di daerah lain masalahnya terus ditutup gak wani gitu. Sekarang PJNU jos. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi silakan Ustaz Arifin satu ya. Sabar dulu ya. Monggo. Singkat padat. Terima kasih dari Ustaz Saleh Handur yang memberikan satu apresiasi buat PJNU. Ustaz Arifin monggo. Maju langsung maju. Pak Bambang ya Allah tayo cacek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para masyayikh semua yang ada pada siang hari ini. Saya tidak bertanya, tapi saya mengharap nanti Pak. Sebetulnya titik nazar kita ini belum lama, beberapa waktu yang lalu saat hadirnya Kiai Haji Marzuki Mustamar di Kota Denpasar. Jadi atas semangat beliau memberikan pemahaman serta pengertian kepada kita, hari ini kita bisa bersama-sama duduk dengan orang yang hari ini kontroversial, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dari awal sampai akhir saya yakin dengan semua hadir pada siang hari ini sangat memahami apa yang beliau sampaikan. Tentu harapan kita bersama-sama tidak berhenti sampai di sini, sebab tadi malam sudah dibentuk perjuangan Wali Songo Indonesia di wilayah Provinsi Bali, dan kebetulan teman-teman kita yang hadir pada siang hari ini juga banyak yang jadi pengurus, cuman nunggu pelantikannya kapan. Nah, saya harapkan kurang afdol rasanya jikalau pertemuan pada siang hari ini belum ada satu closing statement dari Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Saya berharap kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh untuk memberikan closing statement sebelum akhir daripada acara pada siang hari ini. Saya kira demikian. Mari tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo satu lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyakan kepada Bapak Kiai Imaduddin, atau mungkin memperkuat saran. Saya dari Bali Utara. Nama saya Dian. Kebetulan tadi malam dipilih oleh saudara-saudara yang ada di Denpasar untuk menjadi ketua pengurus PWI Bali. Saya dari lembaga santri kampung yang saya kelola sudah dari tahun 90, dan saya senang menulis tentang sejarah dan seni budaya dari kecil. Nah,
sedikit mungkin ampur Tuan Agung ingin yang mengaitkan antara persaudaraan Islam dan atau Jawa dan Bali. Di masyarakat Bali itu ada yang disebut sanak sabto resi. Niki yang menyentuh catur sanak Tuan Agung nggih. Jadi sanak itu keluarga, sabto itu 7, resi itu adalah brahmana atau kiai. Lah terjadi saat ini itu ada wali pitu. Padahal sabto itu adalah 7. Yang terbukti hubungan masyarakat Bali dengan Jawa, sanak sabto resi ini adalah putra Brawijaya yang ke Bali. Itu ada Pasek, ada Ide Bagus, ada Tuan Agung, nggih. Nika terbukti diikat dengan benang merah. Kalau ada upacara di Bali itu ada Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Kata dulu ya. Nah ini memperkuat sangat hubungan masyarakat yang dari Jawa ke Bali. Nah terkait dengan makam wali itu, saya paham betul itu. Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus udah. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalalikan apa gimana itu? Saya juga belum ngecek. Nah, antara hubungan Bali dan Jawa tadi, beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga Lilitan. Semua tercatat dan diikat. Yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepasaannya disebut Kiai Agung Pasek Geger. Kata Tuan Agung ya. Nah kemudian dari keluarga Gajah Mada ada keluarga yang namanya beliau tadi sebut Arya Nabi tadi Arya Peteket. Itu ada warga khusus yang namanya Gajah Parel dan Gajah Tunggal. Itu satu keluarga penuh. Kebetulan saya senang meneliti hal seperti ini. Saya putra Mentaran juga, tapi terlempar jauh di Bali. Mungkin nggak diakuin, mungkin di Mentaran sana. Kebetulan jadi saya menginginkan Kiai Madudin secepatnya untuk membuat hubungan itu tadi, buku itu agar anak-anak kita tahu bahwa kita semua bersaudara. Hanya itu saja, okay? Jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu saya kasih 1 ibu ya. Kita tidak didominasi kaum Adam. Ibu monggo 1 silakan. Perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Mukarram para alim ulama. Pak Narya duduk aja Pak. Jangan dekat-dekat Pak. Nah. Terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini dan bertemu langsung Yai Imat dan tim yang ini adalah momen yang sangat sakral ya, tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan apalagi kita ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi seharusnya kita tuh berpijak pada kebenaran dan jangan menutup-nutupi kebenaran, jangan